Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Mendidih. Seluruh stadion hening. Tatapan semua orang berkumpul pada dua orang di platform tinggi. Liu Qing adalah orang pertama yang bergerak di bawah pengawasan semua orang. Dia perlahan berdiri dan segera melangkah ke tepi platform tinggi di bawah tatapan menyembah Liu Fei. Akhirnya, tubuhnya berkedip dan melompat ke bawah. Kaki Liu Qing menginjak keras ke arena. Dia mengangkat kepalanya, dan pandangannya beralih ke posisi di mana Xiao Yan berada. Matanya terlihat tajam. Lawan yang paling dia lihat dalam kompetisi besar, peringkat kuat, ini adalah Lin Xiuya. Dia tidak memandang pesaing lain dengan terlalu serius. Namun, kekuatan bertarung yang sangat kuat yang ditunjukkan Xiao Yan selama 2 hari terakhir ini juga dapat menyebabkan orang yang kuat seperti Liu Qing memperhatikan dan melihatnya sedikit lebih serius. Mampu bertarung dengan kuda hitam ini yang telah menarik perhatian paling banyak sebelum pertarungannya dengan Lin Xiuya sama seperti menikmati hidangan pembuka sebelum makan besar. Makanya, ketertarikannya pada pertandingan ini cukup besar. Saat Liu Qing memasuki arena, semua tatapan di stadion segera tertuju pada Xiao Yan sendirian. Banyak orang ingin tahu apakah kuda hitam murid baru ini akan dapat mempertahankan kemenangannya yang berkelanjutan seperti yang dia lakukan di masa lalu sekarang setelah dia berhadapan dengan Liu Qing, seorang ahli top veteran. Wu Hao dan yang lainnya tanpa daya menggelengkan kepala saat mereka merasakan fokus dari seluruh stadion. Mereka segera menoleh untuk melihat Xiao Yan di samping mereka. Ekspresi Xiao Yan tidak berubah di bawah fokus seluruh stadion. Dia bahkan tidak merasa sedikit takut karena lawannya adalah Liu Qing. Dia berdiri dan perlahan berjalan ke tepi platform tinggi. Xiao Yan gege, semua yang terbaik. Dorongan lembut Sun Er terpancar dari belakangnya. Xiao Yan tidak menoleh. Dia hanya melambaikan tangannya di belakangnya saat jari kakinya menempel di tanah. Cahaya perak samar muncul di bawah kakinya saat tubuhnya segera berkedip. Dalam sekejap mata, dia muncul di arena yang luas itu. Kaki Xiao Yan dengan lembut melangkah ke arena. Dia mengangkat kepalanya dan tatapannya secara kebetulan terjalin dengan Liu Qing di sisi yang berlawanan. 4 mata mengamati satu sama lain dan beberapa perasaan yang tidak diketahui bercampur di mata mereka. Dari sudut pandang Xiao Yan, dia telah melakukan yang terbaik untuk menghindari bertabrakan langsung dengan orang kuat seperti Liu Qing atau Lin Xiuya karena dia harus masuk 10 besar. Rencana Fallen Heart Flame terlalu penting baginya. Dia harus memastikan bahwa tidak ada yang salah. Oleh karena itu, dia telah mengadopsi sikap menghindar kapanpun dia bisa. Sekarang, bagaimanapun, tidak ada tempat untuk lari. Ini menyebabkan niat bertarung yang sangat panas muncul di hatinya. Meskipun keinginan Xiao Yan untuk berkelahi tidak segila Wu Hao atau yang lainnya, dia masih akan merasakan gelombang niat bertarung di dalam hatinya ketika dia bertemu dengan orang yang benar-benar kuat. Karena aku tidak bisa menghindari pertarungan saat ini, aku akan benar-benar melepaskan dan bertarung. Xiao Yan menghela nafas dalam-dalam saat dia bergumam di dalam hatinya. Semoga kamu tidak mengecewakanku. Liu Qing tiba-tiba membuka mulutnya saat pandangannya terfokus pada Xiao Yan. Suaranya agak ditekan, tetapi itu juga mengandung auranya, membawa rasa ketajaman yang tajam. Aku akan berusaha sekuat tenaga. Xiao Yan tersenyum. Tangannya meraih gagang penggaris di punggungnya saat dia tiba-tiba menariknya. Penguasa berat itu miring sedikit ke tanah, dan angin menekannya membawa suara senandung muncul. Liu Qing melirik penguasa berat di tangan Xiao Yan. Kejutan melintas di matanya. Sejak saat Xiao Yan bertengkar dengan Bai Sheng, dia tahu bahwa penguasa besar ini mungkin memiliki keanehan.
Sekarang dia menghadapinya secara pribadi dan dapat mendengar suara tekanan angin yang terbelah. Dia dapat memastikan di dalam hatinya bahwa penguasa hitam di tangan lawannya ini kemungkinan besar seperti tombak pembelah gunung, sangat berat. Pantas saja serangannya meningkat bukannya berkurang saat penguasa berat itu meninggalkan tangannya. Dia benar-benar sering membawa penguasa berat dan memperlakukannya sebagai pelatihan. Pikiran aneh melintas di hatinya. Liu Qing tidak bisa membantu tetapi memiliki pendapat yang lebih tinggi tentang Xiao Yan. Mampu bertahan dalam menggunakan metode latihan semacam ini adalah sesuatu yang hanya dapat dilakukan oleh orang dengan kekuatan mental yang kuat. Sementara pikiran ini berputar di sekitar hatinya, Liu Qing tidak segera menarik tombak pembelah gunung di punggungnya yang tidak dia gunakan. Tangannya yang agak besar perlahan terulur. Mereka meringkuk sesekali dan melebar di waktu lain, membentuk banyak busur aneh seperti cakar. Jangan bilang aku meremehkanmu. Saya hanya akan menggunakan tombak pembelah gunung pada lawan yang memenuhi syarat. Saya berharap Anda akan memiliki kualifikasi ini. Liu Qing melirik Xiao Yan dan berbicara dengan lemah. Salah satu tangannya yang seperti cakar tiba-tiba terpotong di depannya. Angin tak terlihat keluar, dan meninggalkan beberapa lekukan kecil di tanah. Xiao Yan tersenyum, tapi tidak menjawab. Kecuali seseorang menunjukkan kekuatan yang benar-benar akan menyebabkan lawan mereka menganggapnya serius, orang seperti Liu Qing, yang memiliki kekuatan besar, tidak akan memandang Anda dengan serius. Xiao Yan berpikir jika bukan karena dia memiliki penampilan yang cukup bagus di beberapa pertandingan sebelumnya, kemungkinan Liu Qing akan terlalu malas untuk repot-repot mengucapkan kata-kata ini kepadanya. Perbincangan dua orang di arena pun diteruskan ke gardu pandang di pinggir. Namun, tidak ada yang merasa bahwa Liu Qing sombong dan angkuh. Sebaliknya, mereka diam-diam memujinya di dalam hati mereka. Dia memang layak dengan nama tombak-tombak Liu Qing. Siapa yang bisa mengalahkannya dengan kesombongan seperti itu? Ini adalah celah yang disebabkan oleh kekuatan. Jika Liu Qing tidak memiliki kekuatan semacam ini, kemungkinan besar dia akan dimarahi oleh orang lain karena terlalu liar dan sombong di hati mereka ketika dia menyuarakan kata-kata seperti itu. Di platform tinggi, wajah cantik Liu Fei mengandung cinta dan kelembutan saat dia melihat punggung lebar dan berat yang akan membuat orang merasa sangat aman. Aura tajam arogan itu menyebabkan dia dimabukkan oleh cinta. HMPH, perhatikan baik-baik. Lihatlah bagaimana sepupu yang lebih tua akan mengalahkan orang itu. Liu Fei tiba-tiba mendengus pelan saat dia memiringkan kepalanya dan berbicara dengan Yao Sheng yang berwajah pucat di sampingnya. Mengingat kekuatan kepala suku, mengalahkan Xiao Yan secara alami semudah membalik tangannya. Tidak peduli bagaimana dia melompat, dia hanyalah cacing kecil yang pada akhirnya akan kesulitan membuat gelombang besar. Tatapan Yao Sheng menatap Xiao Yan di arena dengan cara yang gelap dan dingin. Kekalahannya di tangan yang terakhir kali ini merupakan pukulan yang cukup besar baginya. Oleh karena itu, dia menjadi sedikit berpikiran sempit, secara alami menempatkan semua kesalahan penghinaan yang dia terima dari kekalahannya ke Xiao Yan. Saat dia mengucapkan kata-kata ini, bagaimanapun, dia telah lupa tentang apa yang akan membuatnya, setelah dipukuli oleh seseorang yang dia anggap sebagai cacing. Kebanggaan di wajah Liu Fei segera menjadi sedikit lebih kaya setelah kata-kata Yao Sheng. Mata cantik itu menyapu wanita muda berpakaian hijau di seberang platform tinggi yang duduk dengan elegan. Dia mengatupkan gigi peraknya. Penampilan pihak lain adalah sesuatu yang tidak bisa dia temukan kekurangannya, bahkan dari sudut pandang seorang wanita. Namun, karena kesempurnaan pihak lain inilah dia akhirnya menyimpan dendam. Ungkapan, wanita adalah makhluk cemburu, sepenuhnya benar. Saat percakapan pribadi terdengar dari seluruh platform tinggi, Su Qian melambaikan tangannya sedikit dari kursi penonton. Suara seluruh stadion menjadi lebih lembut. Tatapan Su Qian menatap dua orang yang saling berhadapan di dalam arena.
Bahkan dengan kekuatannya, dia mau tidak mau membentuk antisipasi. Meski terlihat ada celah besar di antara keduanya, pertandingan ini masih mempertahankan ketegangan satu demi satu. Mungkin orang lain mungkin berpikir bahwa Liu Qing memiliki peluang kemenangan yang lebih tinggi, tetapi pengalamannya selama bertahun-tahun mengatakan kepadanya bahwa peluang kemenangan Xiao Yan kemungkinan besar tidak rendah. Bahkan dengan mata tuanya yang tajam, dia tidak dapat melihat siapa yang akan menang atau kalah dalam pertempuran ini. Karena kompetitor sudah tiba, maka aku akan mengumumkan bahwa pertandingan terakhir ini yang menentukan nama belakang dalam 10 besar akan secara resmi dimulai. Tatapan Su Qian melihat ke sekelilingnya saat suaranya yang samar tiba perlahan di bawah antisipasi banyak orang. Saat suara Su Qian jatuh, suasana mendidih segera menutupi seluruh stadion. Banyak tatapan panas yang berapi-api terfokus pada dua orang di arena. Mereka jelas memahami bahwa pertarungan ini, yang mungkin merupakan pertarungan paling menarik sejak dimulainya kompetisi besar, akan segera dimulai. Aura yang sangat tirani tiba-tiba meletus dari tubuh Liu Qing di dalam arena setelah suara Su Qian terdengar. Kekuatan aura ini adalah sesuatu yang bahkan menyebabkan penonton, yang berada sangat jauh, merasakan kesulitan bernapas. Saat gelombang Du Qi emas pucat melonjak keluar dari tubuh Liu Qing, tangannya yang besar seperti cakar juga tampak sekali lagi mengembang sedikit pada saat ini. Saat buku-buku jarinya sedikit ditekuk, itu mengeluarkan suara yang jelas seperti kacang yang dihancurkan. Tangan seperti cakar yang meringkuk menjadi busur aneh secara acak merobek udara di depannya. Segera, udara berdesir dan bekas luka di udara yang terlihat sebagian muncul di area di mana tangannya yang seperti cakar lewat sebelum dengan cepat dimusnahkan. Meskipun banyak orang tidak pernah menghadapinya secara langsung, mereka masih bisa merasakan tekanan yang kuat dari aura sombong yang dipancarkan Liu Qing. Karenanya, ada cukup banyak orang yang merasakan kekaguman terhadap Xiao Yan yang mempertahankan ekspresi setenang sumur tua sambil berdiri di arena. Segel dengan cepat terbentuk di tangan Xiao Yan. Sesaat kemudian, nyala api berwarna hijau melonjak keluar dan suhu yang tiba-tiba melonjak segera menyebar dan menghalangi aura kuat Liu Qing. Perubahan misterius 3 misterius, perubahan teratai hijau. Api berwarna hijau yang menyebar ke seluruh tubuhnya mengeluarkan suara, suo, dan ditarik ke dalam tubuhnya saat teriakan rendah ini terdengar di dalam hati Xiao Yan. Setelah api masuk ke tubuhnya, aura Xiao Yan juga naik dalam korespondensi. Meskipun dia masih tidak dapat dibandingkan dengan Liu Qing, dia setidaknya bisa terlibat dalam kebuntuan dengan yang terakhir dan tidak terlihat terlalu lemah. Xiao Yan telah menampilkan api misterius 3 api langit bahkan sebelum pertarungan dimulai. Ini sudah cukup bagi seseorang untuk melihat betapa seriusnya dia memandang Liu Qing. Tentu saja, dia juga mengerti dengan jelas di dalam hatinya bahwa kemungkinan dia akan benar-benar dikalahkan dalam pertukaran pertama jika dia tidak menggunakan Skyfire 3 Mysterious Chang'e untuk meningkatkan kekuatannya. Bagaimanapun, Liu Qing, yang telah mengambil setengah langkah ke kelas Douwang jauh lebih kuat dari level puncak biasa Douling. Xiao Yan merasakan gelombang deras yang kuat seperti Dou Qi yang mengalir dengan gemuruh. Dia menghela nafas panjang saat lengannya bergetar. Lengan bajunya seperti potongan logam saat ini, mengeluarkan suara, dentang, yang aneh. Penguasa berat itu dimiringkan ke samping saat api hijau Du Qi menyelimuti di atasnya. Angin panas yang tak terlihat menghanguskan tanah sampai tampak kering. Tatapan Xiao Yan perlahan terangkat. Dia menatap Liu Qing, yang juga membungkus tubuhnya dengan Du Qi. Tiba-tiba terdengar teriakan pelan di arena. Guntur bergulir samar segera dipancarkan sebagai bayangan hitam samar, menyeret penguasa hitam yang sangat besar, membawa aura ganas saat melesat secara eksplosif ke arah Liu Qing yang tidak bergerak di depan tatapan panas yang tak terhitung jumlahnya. Xiao Yan benar-benar berani memimpin dalam melancarkan serangan dalam pertarungan yang sangat berbeda. Keberanian ini menyebabkan banyak orang mengangguk dengan tenang. Jarak puluhan meter itu tercakup dalam sekejap mata.
kedua orang itu langsung menjadi dekat satu sama lain di dalam arena. Tatapan mereka terkunci satu sama lain, dan niat bertarung mereka, yang tidak bisa ditekan, akhirnya benar-benar meletus dengan cara yang mendidih. Silahkan pergi ke. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.